Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih. Eh, Selamat eh, bertemu di Mukjizat hari ini. Perkenalkan saya Linda, saya ibu dari Gefariel Christian. Di sini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak saya Gefariel. Awal mula anak saya terkena penyakit jantung bawaan itu awalnya dari penyakit pneumonia. Dia sempat dirawat di Rumah Sakit Polri. Setelah selesai perawatan di Rumah Sakit Polri, saya dirujuk oleh dokter untuk ke Rumah Sakit Harapan Kita untuk USG jantung atau echo. Lalu saya lanjutkan pengobatan itu, saya bawa anak saya ke Rumah Sakit Harapan Kita dan ternyata dugaan dokter dari Polri itu benar. Anak saya terkena jantung bawaan. Diagnosanya adalah trikuspid atresia, di mana satu bilik jantung ini eh, tidak terbentuk begitu. Lalu em, sebelum saya melakukan operasi yang pertama, itu kondisinya sangat mengkhawatirkan karena sering terkena serangan tiba-tiba. Jadi kita harus standby oksigen di rumah dan kita nggak berani bawa dia pergi-pergi yang jauh tanpa membawa oksigen. Lalu setelah dokter mendiagnosa anak saya terkena penyakit jantung bawaan, anak saya ini sering keluar masuk rumah sakit Harapan Kita, 2 minggu dirawat, 2 minggu pulang dan seterusnya begitu sampai di bulan Desember 2019 akhirnya dokter em, mengambil langkah untuk konferensi bedah, di mana di bulan Desember itu anak saya melakukan operasi yang pertama, yaitu namanya PA bending. Em, Ketika dokter memanggil saya untuk menandatangani persetujuan untuk tindakan operasi, saya merasa kecewa, saya marah, saya campur aduk perasaannya gimana seorang ibu melihat anaknya harus diserahkan ke meja operasi. Tapi saya nggak punya pilihan karena saya mau anak saya sembuh. Akhirnya saya tanda tangani formulir itu dan anak saya operasi di bulan Desember itu untuk yang pertama di tahun 2019. Puji Tuhan setelah operasi yang pertama anak saya mengalami perbaikan dan di tahun 2021 dokter sudah merencanakan untuk operasi yang kedua yaitu di bulan Oktober. Sempat terbayang-bayang saat operasi pertama dulu gimana rasa khawatirnya saya, ketakutan saya, anak saya dioperasi, tetapi saya selalu diingatkan untuk kalau kemarin-kemarin Tuhan tolong, maka hari ini dan seterusnya Tuhan akan tolong gitu kan. Um, Proses panjang saya sudah lewati dan setelah operasi yang kedua keadaan Geva semakin membaik dan di tahun 2024 kemarin, tepatnya di tanggal 18 Juli, Geva melakukan operasi yang ketiga, yaitu operasi spontan. Eh, di operasi spontan ini, operasinya itu dimulai pukul 13.30 sampai dengan 18.30. Tuhan lancarkan semuanya, tetapi di tengah itu ternyata ada di masa-masa kritisnya dia setelah melakukan operasi. Dan dokter bilang pada saat operasi kemarin itu Geva sempat ada pendarahan di otak gitu. Um, saya sangat sedih melihat anak saya
karena pada saat operasi pertama dan kedua itu semuanya lancar, tidak ada berdampak yang luar biasa ke Geva tuh enggak. Tapi untuk operasi yang ketiga ini ternyata eh, Tuhan ternyata banyak banyak eh, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Geva mengalami kebutaan, dia tidak bisa melihat. Selama 7 hari Geva di ICU, dan pada hari yang keempat Geva baru siuman. Baru siuman, saya dipanggil untuk ke atas, saya coba untuk mengajak Geva berkomunikasi, tapi Eva di situ tidak merespon apa-apa, tidak ada respon sama sekali. Bahkan saya gini-giniin matanya, itu dia tidak berkedip gitu kan. Sampai saya tanya sama dokter, ada apa gitu kan. Terus dokter bilang dia kehilangan penglihatan. Hati saya hancur karena saya sedih gitu dan saya merasa bersalah gitu. Saya merasa bersalah karena saya mengikuti operasi yang ketiga ini. Ada rasa penyesalan. Tetapi uh, ingatkan kembali, uh, kalau Tuhan kemarin-kemarin tolong, maka hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan juga akan tolong. Dan saya sangat dikuatkan uh, oleh satu ayat, yaitu di Yohanes 11 ayat 4. Bunyi ayatnya adalah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat itu yang menguatkan saya, dan saya percaya Tuhan pasti tolong Geva. Nggak ada sesuatu hal yang kebetulan, dan nggak ada satu hal yang sia-sia yang boleh terjadi di kehidupan saya, di keluarga saya. Akhirnya dokter menyarankan untuk membeli obat sitikolin, itu untuk penglihatan. Saya ikuti petunjuk dokter. Di situ em, saya mulai cemas gitu karena saya takut anak saya akan kehilangan penglihatannya itu untuk selamanya. Eh, Bukan cuma kehilangan penglihatan, tapi anak saya juga mengalami stroke. Dia tidak bisa menggerakkan organ tubuhnya, baik itu tangan, kaki, bahkan dia nggak bisa berbicara, jadi benar-benar nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Berjalannya waktu, saya terus berdoa, saya terus minta sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Geva, eh, kalau memang Tuhan sayang sama Geva, Tuhan pasti sembuhkan Geva. Lalu eh, setelah Geva seminggu di ICU, akhirnya Geva dipindahkan ke ruangan intermedit. Di ruangan intermedit itu pun Geva belum ada kemajuan. Dia masih kehilangan penglihatan. Dia belum bisa menggerakkan organ tubuhnya. Dia belum bisa berbicara juga. Saya eh, semakin menjerit sama Tuhan karena saya nggak tahu mau meminta pertolongan sama siapa lagi selain sama Tuhan gitu kan. Dan saya yakin Tuhan akan sembuhkan Geva. Lalu dokter menyarankan untuk membeli obat untuk penglihatan Geva untuk matanya. Itu obatnya itu sekitar 9 juta harganya. Harganya 9 juta, tapi dokter tidak menjamin 100% Geva akan secepatnya bisa melihat. Hati saya semakin hancur di situ karena biaya yang dibutuhkan cukup banyak, dan itu pun masih 50-50 untuk kesembuhannya. Saya cuman
berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan Geva dan Geva bisa melihat lagi dengan sempurna. Engkau yang menyempurnakan semuanya. Geva bisa berbicara, Geva bisa duduk kembali, berdiri kembali, berjalan kembali. Tiap hari saya doakan itu, dan puji Tuhan, hari berganti hari banyak kemajuan yang Geva alami. Walaupun mungkin prosesnya panjang, tapi saya yakin dan percaya di situ Tuhan memproses saya. Tuhan mau saya sabar dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lalu tanggal 8 Agustus itu Geva diperbolehkan untuk pulang dengan kondisi matanya belum bisa melihat, belum bisa berbicara, tapi tangan dan kaki sudah mulai bisa digerakkan. Uh, Ketika di rumah itu dia bertemu sama abangnya. Saya memiliki dua anak, Geva ini anak yang kedua. Di rumah itu abangnya selalu ajak Geva ngobrol gitu. Dan puji Tuhan, setelah Geva 2 hari di rumah itu, Geva bisa berbicara walaupun masih terbata-bata. Saya sangat mengucap syukur karena uh, doa saya gitu. Saya yakin Tuhan tuh menyempurnakan kesembuhan Geva. Walaupun melalui proses yang panjang, tapi Tuhan nyatakan itu di dalam kehidupan Geva, dan Tuhan mau saya lebih sungguh-sungguh lagi untuk meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan Geva. Setelah itu di tanggal 18 Agustus Geva sudah bisa duduk sendiri, lalu berangsur-angsur Geva belajar berdiri, berjalan, dan sampai saat ini Geva sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, walaupun um, motorik halusnya itu masih mengalami gangguan dan belum kembali seperti semula. Saya sangat mengucap syukur atas setiap proses yang Tuhan perbolehkan di dalam kehidupan Geva. Melalui Geva saya banyak belajar untuk selalu bersyukur, untuk saya selalu berpengharapan sama Tuhan, bukan berpengharapan sama manusia, tapi benar-benar berpengharapan sama Tuhan. Tuhan nyatakan mukjizatnya terhadap Geva. Geva sembuh, Geva bisa kembali bermain, Geva kembali belajar. Itu semua karena cinta kasih Tuhan pada Geva. Saya bertemu pertama kali itu dengan Bu Devi dan Pak Yosef di harapan kita ketika Geva sedang dirawat sebelum operasi pertama berjalan. Jadi kami bertemu itu di tahun 2019, dan sampai saat ini masih berkomunikasi dengan baik. Uh, saya sangat berterima kasih untuk Bu Devi, Pak Yosef, beserta tim SKWF yang lainnya, Bu Teti, Bu Shirley yang sering melayani Geva, yang selalu mendoakan Geva, selalu mendukung Geva. Terima kasih, Tuhan berkati untuk setiap pelayanan-pelayanannya, dan Tuhan pakai dimanapun tim SPOS berada. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetap yakin dan percaya, tetap beriman, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Perkatakan yang baik, maka semua itu akan terwujud. Geva sudah bisa melihat kembali, sudah bisa berjalan, duduk, berlari, sudah seperti sedia kala, cuman tetapi untuk motorik halusnya di jari-jari tangannya itu masih mengalami kelemahan.